dengan Lamahu Gorontalo. Tapi ini tidak terbang karena ini lagi berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Lamahu Gorontalo. Dan saat ini saya, Rian Rantang, sudah berada di Pantai Kurinai. Jadi teman-teman yang suka dengan suasana pantai, suasana alam, yang ada gunungnya, yang ada lautnya, pantainya bersih, dan pokoknya istimewa, itu bisa datang langsung ke Kurinai. Oke, kita akan cek ke dalam. Ayo kita kemon. Hei, assalamualaikum. Rian Pak Rantang, maksudnya Rian Rantang. Sehat Pak? Ya, siap. Alhamdulillah. Pak, ini kalau di sini mau masuk berapa Pak untuk tiketnya? Kalau tiketnya itu per kendaraan Pak. Per kendaraan atau per bulan ada Pak? Kalau per bulan itu 8. Oh, lapak. Oh, lapak. Tidak ada per bulan guys ya. Cuma untuk lapak kecuali. Kalau kendaraan atau saya pribadi begini Pak, tanpa kendaraan? Kalau tanpa kendaraan 5.000 per orang. Tanpa kendaraan 5.000 per orang. Berarti kalau saya bawa kendaraan saya taruh di sana 5.000 masuk. Oke, kalau ada pakai kendaraan Pak, saya pakai motor. Motor 10.000. 10.000. Oke, daripada bayar parkir di luar 5.000, mendingan parkir di dalam. 5.000 juga 10.000. Kalau saya bawa mobil Pak, Itu 20.000. 20.000. Berarti hitung bola Pak ya? Iya ya? Iya, hitung bola. Kalau saya naik pesawat? Kalau itu pesawat, oh ya. Oke, ini harga yang cukup murah dan tentunya tidak akan menguras kantong karena memang tidak perlu kantong dikuras kalau memang ada uang di ATM. Oke? Kita akan masuk Pak. Boleh masuk Pak ya? Berapa jam itu Pak waktunya? Ya, sampai jam 8 malam Pak. Sampai jam 8 malam. Oke, jam 8 saya harus pulang ya. Iya, ya. Oke, terima kasih Pak. Saya masuk boleh? Ya. Silakan Pak, silakan. Siap. Assalamualaikum. Oke, dan Rian Rantang baru masuk. Aku rapat dengan teman. Wow, Nana, jangan terlalu baik. Tuhan mau sayang. Dan ini alhamdulillah orang dikasih es krim gratis bos. Karena memang dia punya ini semua habis ya sebenarnya. Dan alhamdulillah tiap ketemu dengan Rian Rantang dia selalu berbagi. Boleh begitu saja sama suka batalan ini. Oh, terima kasih. Ini kalau begini harganya berapa? Berada 5.000 bos. Kurinai tidak pernah ada yang mahal. 5.000. Jadi ini enaknya di Gorontalo. Jadi ada culture warga yang memang benar-benar rasa ingin berbaginya sebenarnya tinggi. Padahal ini pedagang bos. Pedagang dan alhamdulillah dia masih bisa berbagi dengan DP kawan-kawan lama. Luar biasa, sehat selalu Bradera. Insya Allah dimudahkan rezekinya. Amin. Asli tak bohong. My village. Oke, kita lanjut lagi. Oke, terima kasih brother. Oke, jadi kita lagi menikmati angin yang kencang, tapi ini tidak terbang karena ini lagi berdiri. Teman-teman, di area ini adalah tempat untuk teman-teman camping ground. Artinya kalau untuk yang hobi membangun tenda atau ingin bermalam mungkin bisa di sini karena sudah aman tentunya, sudah bersih tempatnya, dan ini sangat recommended untuk teman-teman yang mau berwisata alam dan ingin bermalam. Kepada alam jiwaku bermalam. Wow, yang lebih penting kita akan ketemu dengan pengelolanya, dengan manajernya,
Dan seinformasi beliau akan datang juga di tempat ini. Semoga kita bisa ketemu. Oke? Ayo kita cari, ayo kita mendalengok ke dalam, kita cari pengelolanya supaya bisa dapat informasi sebanyak-banyaknya. Alright? Ayo kita kemon. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mau dari mana ini? Waalaikumsalam wabarakatuh. Ibu dari mana? Dari Siendeng. Oh, Siendeng. Iya. Kenal Pak Risman? Kenal sekali. Bukan. Pak Risman yang manajemen tempat ini, Kurinai. Tidak. Tidak. Ibu tidak pernah lihat? Tidak. Sama seperti saya. Oke, kita cari Bu ya. Izin terima kasih Bu. Dadah. Ternyata ibu juga tidak tahu, guys. Oh, tapi kayaknya sana deh. Oh iya ya, ini Pak Risman. Oke, langsung kita kemon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Risman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sehat sekali Pak ya? Alhamdulillah. Ini lagi kerja atau lagi nongkrong? Kerja sambil nongkrong. Begitu ya? Iya, kerja sambil nongkrong. Iya dong. Oke, Pak Risman. Gimana? Saya tadi sudah jalan-jalan di Kurinai Oh ya? ini dan sudah ketemu dengan beberapa orang. Bahkan tadi dapat es krim gratis, Pak. Oh, dapat es krim gratis? Iya, Tidak bayar nih, Pak. tidak bayar. Itu luar biasa sekali dan alhamdulillah juga masuk juga dengan harga yang murah, cuma Rp5.000 karena saya tidak pakai kendaraan. Oh, begitu? Saya lari dari kota, Pak. Lari dari kota. Lantaran? Karena ada sweeping tadi. Makanya saya lari. Oke, Pak Risman, ini Oke. saya mau tanya-tanya tentang Oke. Kurinai Beach. Ya. Pak Gimana, Risman, kenapa ini sampai nama Kurinai Beach, Pak Risman? Oke, kalau nama Kurenai itu dulunya Ya. ini tuh tempat pengasih, kalau nggak salah ya, ini tuh perusahaan ikan yang punya tuh orang Jepang awalnya. Oke. Sehingga yang memberi nama Kurenai itu ya dari orang Jepang itu, makanya namanya Kurenai. Emang dari bahasa Jepang. Iya. Sampai akhirnya mereka selesai di sini dan nama itu dipakai terus sampai sekarang. Sampai mau kita ini udah berganti, udah sampai 2023. Ya tetap masih pakai nama Kurenai karena namanya unik sih, enak aja. Iya, enak. Ya, oke, Pak Risman, ini kan dulunya kalau saya sering lewat di sini ya, ini salah satu tempat yang dekat dari Kota Gorontalo. Dan Iya. kalau saya lihat itu kan masih sangat rimbun dan sekarang sudah bersih, sudah enak. Nah, itu Oke. Pak Risman masuknya bagaimana sih, Pak? Alhamdulillah kalau sekarang tuh Kurenai sudah mulai kita sterilkan ya, apalagi dengan dari apa namanya, dari rimbunan itu maksud Bapak tadi gitu kan. Dulu kan tempat ini seperti kayak hutan. Iya. Nah, sekarang itu udah sangat-sangat indah kelihatannya, dan sekarang sudah mulai bagus, sudah banyak penjual, Iya. sudah tertata rapi lah pada dasarnya. Tapi kita masih belum melakukan pembangunan apapun. Oke, sudah Tapi- sejauh itu belum Iya, melakukan belum ada pembangunan secara bangunan, tapi ini kita bersihkan untuk alamnya, kita rapikan. Oke. Ya, Kurenai juga enaknya di Kurenai itu dia memiliki banyak sekali pepohonan hijau, Iya. sehingga dia memang keren lah untuk misalnya kita wisata dari keluarga, nggak panas-panas amat Pak. Nah, gitu. Tadi saya lihat banyak keluarga juga yang di sana Oh, ya? yang bawa makanan sendiri, Iya. bawa ini sendiri. Itu emang tidak dilarang Pak ya kalau di daerah sini? Oh tidak, justru itu lebih bagus. Oke. Karena kalau misalnya di sini kan memang kita canangkan sebagai wisata yang khusus untuk keluarga. Oh, Iya. untuk Iya. keluarga. Jadi anak-anak dari nenek, keluarga, semua keluarga bisa datang ke sini, sehingga mereka bisa bereksperimen. Mereka mau goreng-goreng apa di sini, mau bakar, mau sate-satean di sini, mau bawa makanan dari rumah. Itu sangat justru lebih bagus. Iya. Gitu loh, sambil abis itu mandi pantai. Oke. Ya, ada sih seperti itu. Sip. Oke, Pak Risman. Ya. Ini kalau paling ramai pengunjungnya kira-kira di hari-hari Ya. apa saja itu, Pak? Kalau Kurenai itu dari data saya, itu asal dia kalau misalnya hari libur pasti rame. Hari libur? Iya, weekend, hari-hari merah aja, tanggal merah, itu Iya. pasti rame. Ya, karena apa? Karena memang mayoritas orang-orang kita di Gorontalo memang mayoritas pekerja. Jadi kalau weekday itu kan nggak mungkin jalan ke pantai. Baru ada waktu mungkin di weekend. Ya, jadi apalagi kalau hari libur, tanggal merah, memang Iya. udah pasti itu rame. Ramai. Itu aja.
Pak Risman, kalau paling banyak pengunjungnya itu kira-kira sampai bisa mengcover berapa orang Pak dalam kalau sudah paling ramai misalnya hari Sabtu atau hari Minggu itu paling ramai itu berapa orang pengunjung Pak? Ya, kalau berdasar sih kemarin kalau hitungan datanya ya, saya ambilnya data per bulan. Itu data per bulan itu bisa sampai 25.000 orang ada di sini. 25 orang? Iya, 25.000 orang itu. Kalau memang seperti kayak lagi high vacation, lagi tinggi-tingginya di waktu-waktu sebelum masa sekolah, libur lagi tinggi itu pasti lebih dari itu Pak? Lebih dari itu. Apalagi mau masuk Desember, November, itu kita mempunyai data yang kita atur sendiri, itu kurang lebih sekitar 25.000 orang ke atas dalam waktu 1 bulan. Oke. Gitu aja. Ini berada di daerah mana Pak ya? Daerah Oh, ini Bonebolango. Bonebolango. Iya, ini Bonebolango, Artinya kecamatan. memberikan PAD juga terhadap pemerintah Oh, daerah? jelas. Kita bekerja sama dengan pemerintah, dengan kita mendukung PAD Bonebolango. Sampai sekarang kalau nggak salah kemarin Kurna itu mendapatkan peringkat paling tinggi. Iya, Paling tinggi. iya. Pajak ke Bonebolango. Oke Pak. Ini kalau misalnya ada pengunjung yang mau bermalam di sini, kira-kira Oh, boleh kita nggak, Pak? boleh. Kalau untuk pengunjung di sini memang udah hampir 1 tahun ini kita memang di sini terbuka lebar untuk camping. Iya. Tapi memang kita punya rules-nya. Oke. Ya, kita nggak boleh bawa minuman dari luar. Itu bukan bawa minuman, memang minuman kita haramkan di sini. Oke. Kita nggak boleh minuman keras itu ya? di Kurnai. Mau apapun dia, itu haram banget. Jadi sehingga kalau misalnya mau camping, itu seperti yang saya bilang tadi, memang keluarga sangat-sangat enak di sini. Iya, nyaman. Karena nyaman, aman, anak-anak semuanya bisa di sini. Gitu Pak. Itu juga salah satu usaha kita untuk membuat Kurnai menjadi lebih ramai, menjadi lebih banyak pengunjungnya, itu dengan melakukan razia-razia minuman keras. Iya. Kalau Ya, misalnya aturan itu ada yang melanggar, misalnya ada yang tetap bawa minuman kedapatan Ya. kena razia dari Pak Risman sendiri, kira-kira bagaimana sanksinya itu Pak? Itu sanksinya pertama kita keluarkan dari sini. Dikeluarkan? Ya, biasanya itu kita razia minuman kerasnya itu di bagian pos. Di area kita ada tim kita juga yang melakukan razia terhadap razia secara langsung gitu loh. Nah, kalau kedapatan biasanya pertama salah satu langkah kita keluarkan dari sini secara baik-baik. Kalaupun sudah dengan ini memang kita harus ambil tindakan yang keras. Dengan melibatkan juga pihak kepolisian, dengan pihak-pihak yang berwenang. Iya, iya. Tapi intinya adalah Kurnai kami tidak mentolerir namanya minuman keras. Oke. Gitu. Nah, Itu kira-kira apa saja Pak yang bisa dinikmati oleh pengunjung saat mereka datang ke Kurnai saat ini? Oke, saat ini untuk memang fasilitasnya semuanya masih kita dalam tahap perencanaan Pak. Namun salah satu keunggulan Kurnai itu ya dengan kita lebih menjual landscape-nya. Landscape alamnya. Oke. Kayak gitu. Oke. Ya, kalau sampai sekarang ini untuk fasilitasnya sendiri ya masih belum ada fasilitas yang seperti yang kayak banana boat itu masih kita dalam perencanaan. Banana boat masih dalam Iya, perencanaan. dalam perencanaan kita. Yang sekarang kita jual adalah alamnya. Kurnai, kebersihannya, alamnya, terus keamanannya, gitu. Dan apa ya, suasana pantai itu yang kami jual. Iya, ini kan dekat dengan gunung juga Pak ya. Maksudnya Iya. ini pantai, kemudian di sini ada gunungnya. Iya. Nah, itu artinya sangat menjual sekali Pak Risman ya. Ya. Nah, Pak Risman, saya juga melihat tadi pasirnya itu sangat empuk, ada bahkan Iya. yang jalan-jalan tidak pakai sandal. Itu Iya. itu aman Pak Anda untuk pengunjung Pak? Aman, insya Allah itu aman karena untuk pantainya sendiri, untuk pasirnya sendiri itu benar-benar pasir yang putih, dia bersih. Kami lakukan pembersihan setiap hari dari sampah-sampah yang ya dulu itu banyak botol-botol, Iya. pecahan-pecahan Iya. botol di sana. Karena orang dulu ini tempat Sebelum ini terkelola, ini tempat benar-benar tempat yang rusak gitu loh. Jadi, Pak, dulu itu saya sering kesini juga dan kadang-kadang keluhan dari teman-teman juga adalah ketika di Kurnai itu alamnya bagus, tapi yang susah adalah air bersihnya. Ketika kita mandi di pantai itu susah untuk Iya. bersih-bersih lagi Pak. Nah Iya. itu sekarang bagaimana Pak? kalau sekarang untuk apa namanya kamar mandi, Ya? WC dan semuanya itu semua sudah tersedia di Kurnai. Sudah ada Pak ya? ada, sudah ada. Oke. Namun kami perlu kasih tegaskan bahwa semuanya masih kami ambil retribusi. Jadi Oke. kamar mandi itu berbayar. Berbayar, Karena apa? Karena memang untuk fasilitas air bersih di Kurnai itu susah. Oh, gitu Jadi ya? kami melakukan pembelian air ke kampung untuk Oke. menyediakan air bersih itu ada operasionalnya. Sehingga Oh, kenapa untuk kencing itu kami masih mintakan retribusi seperti 2.000, 5.000 untuk mandi. Ya, saya pikir itu suci maksudnya. ya untuk membantu juga
semuanya untuk membantu masyarakat juga. Iya, iya. Ya, karena semuanya yang pelaku operasional Pantai Purna itu adalah warga desa ini, warga Oke. Batubarani. Hampir tidak ada satu orang pun di sini yang merupakan warga dari luar desa Batubarani. Oke. Pak, ini kan kalau camping kadang-kadang kalau saya pribadi itu dari rumah harus harus bawa tenda Yes. lah, inilah. Nah, kira-kira kalau di Kurenai sendiri ada untuk penyewaan itu nggak tenda Oke. atau apa? Di Kurenai sekarang sudah terbuka untuk penyewaan tenda camping, kursi-kursi, semua peralatannya sudah ada di Kurenai. Gitu. Apa namanya Pak kalau di Kurenai? Kurenai Camping Center. Kurenai Camping Center. Bisa langsung telepon, mereka tinggal bangun tendanya, sudah sedia, tinggal datang langsung masuk tenda, langsung sudah ada gitu, sudah disediakan, tidak lagi bangun lagi gitu. Oke. Tinggal dikasih tahu aja kemauannya gimana. Mereka langsung servis kok, aman. Pak Risman, kalau misalnya saya nih banyak teman dan saya pengen bikin acara-acara di sini, itu kira-kira bisa nggak Pak? Oh boleh sekali. Semuanya bisa. Bapak mau bikin acara-acara bareng teman, bareng keluarga, bareng kolega bisnis, bareng teman-teman kantor. Selama Bapak yakin Kurenai itu bisa mengakomodir semua tempat Bapak, semuanya bisa di sini. Satu yang tidak bisa, kalau Bapak bikin acara Anda bawa minuman keras. Pak Risman mungkin kalau Siap. ini kan dekat dengan gunung, mungkin Claim Fox atau apa? Oh bagus, kalau misalnya ada yang mau bekerja sama dengan kita untuk pengadaan Flying Fox, ya saya terbuka aja. Ayo kita bicara gitu, bagaimana enaknya gitu. Jadi sekarang pun open invest gitu ya Pak? Saya open. Kalau misalnya ada yang mau mengadakan Flying Fox atau yang gimana yang tujuannya untuk pengembangan pengunjung dan mereka merasa dan itu safety semuanya, ya kenapa tidak? Oke. Ya, ayo. Jadi teman-teman bukan hanya berwisata, juga kalau mau berbisnis silakan langsung menghubungi Pak Risman, jangan menghubungi saya karena saya juga pengunjung. Oke, jadi itu terima kasih Pak Risman untuk sama-sama. informasinya. Saya senang sekali bisa ketemu langsung dengan Pak Risman. Walaupun ini adalah hari kerja, tapi Pak Risman masih bisa berbagi informasi dengan kami dan insya Allah Kurenai akan semakin jaya di laut dan di udara. Insya Allah. Pasti, insya Allah. Terima kasih banyak Siap, Pak siap. Risman. Terima kasih, saya bawa airnya Pak ya. Itu dua. Iya. Bisa goreng Pak? Oh, dapat dua. Oke, dan sekarang kita akan mengunjungi ada. Ada batu. Tidak apa-apa, I'm fine, it's okay. Orang akan mengunjungi salah satu pengunjung yang sudah hadir di sini juga. Orang akan tanya bagaimana situasi dia memilih Pantai Kurenai ini sebagai tempat untuk menghabiskan hari berlibur. Oke. Selamat siang semuanya. Siang. Om, pisang goreng ya? Mari. Aduh, boleh? Boleh sudah. Rica. Hah? Nah, sama bungkus. Kalau bungkus nih boleh, harus Oh, ini boleh. dingin. Oh, begitu. Iya. Om, boleh mbak cerita, Om? Boleh. Aduh, setengah mati kalau besar purut atau tongkano. Dengannya bayi ini. Usap. Oh iya, skip kalau gitu. Dengan Pak siapa, Pak? Bayu. Pak Bayu. Pak Bayu dari mana, Pak, asalnya, Pak? Dari kota. Kota Tengah, Kota Utara, Kota Selatan, kan kita ada 5 kota. Kota mana? Utara. Oh, Kota Utara. Pak Bayu, kenapa memilih tempat ini, Pak Bayu? Ya, di samping tempatnya bagus, cukup inilah untuk para pecinta-pecinta wisata yang eksotis. Kira pantai ini udah lumayan bagus. Lumayan bagus ya. Pak Bayu, kalau harga tiket masuk sesuai nggak dengan kantong atau bagaimana? Itu lagi ya. Di samping dia low budget, juga kan jaraknya yang tidak terlalu jauh dari kota ya? kota. Nah, itu lagi dia low budget ya, lumayan terjangkau untuk masyarakat Gorontalo. Kalau Pak Bayu sendiri ke sini dengan siapa, keluarga atau dengan teman? Keluarga dengan teman-teman. Oke, Pak Bayu. Kira-kira kalau Pak Bayu menikmati fasilitas di sini, kira-kira ada apa saja yang bisa Pak Bayu nikmati ketika berada di Kurenai ini, Pak Bayu?
untuk saat ini? Tentunya yang pesona pantainya, Heeh. terus ada juga tempat yang kuliner-kuliner di pinggir pantai juga lumayan sudah bagus. Terus fasilitas lain kayaknya ada sewa-sewa tenda. Oke. Terus Pak Bayu sendiri kalau misalnya harapannya kalau di pantai ini sendiri mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada pengelola supaya siapa tahu pengelola pun bisa merespon itu dan bisa ditambahkan sebagai alternatif untuk berliburan di Kurenai ini, Pak Bayu. Kalau saya sih mungkin bisa ditambahkan dengan sarana-sarana mainan untuk anak-anak, karena kan Untuk rata-rata anak. di sini yang kesini banyak kan bersama keluarga, banyak anak-anak. Jadi mungkin untuk sarana-sarana bermain anak-anak bisa, apakah dia ya kayak apa, banana boat. Banana boat, Wah, oke. ya kan. Terus untuk apa, ruang apa, sarana untuk apa, kamar ganti. Kamar mungkin. ganti. Kamar ganti mungkin itu. Oh, kamar bisa. ganti ya. Iya. Kalau Karena saya untuk lihat air tadi- bersih aman ya Pak Bayu ya? Kalau air bersih biasanya disediakan di Oh, di di- belakang. Mungkin apa, fasilitasnya mungkin bisa ditingkatkan yang Oke. untuk fasilitas air bersihnya itu sekalian dengan kamar ganti. Apalagi kan ini adalah salah satu pantai yang juga Iya. cukup ramai ya Pak Ya, Bayu. karena ya? mungkin untuk saat ini tujuan pantai, kalau wisata ke pantai itu tujuannya paling banyak di Kurenai. Oke. Untuk saat ini saya lihat kan banyak pengunjung, sudah mulai banyak pengunjung. Mulai banyak pengunjung. Oke, Pak Bayu di sini akan berapa lama? Dari pagi sampai sore atau sampai malam atau tidak pulang-pulang Pak? Sampai bosan. Sampai bosan. Sampai bosan. Oke, Pak Bayu. Tapi walaupun terik, tetap masih mandi-mandi Pak Bayu ya? Menikmati. Karena dia rame kan, jadi tidak terasa teriknya. Oke, karena rame, terik tidak terasa guys. Ini adalah filosofi yang baru ya dalam kehidupan manusia. Oke, Pak Bayu, selamat menikmati Siap. liburannya. Terima kasih sudah berbagi dengan kami. Insya Allah ini bisa jadi referensi juga untuk teman-teman yang mau mencari tempat wisata yang low budget tapi juga sangat menyenangkan dan tentunya sangat ramai serta ditunjang dengan beberapa fasilitas yang ada di Kurenai itu sendiri. Oke, kita akan kemon lagi menelusuri tempat-tempat yang belum kita telusuri di pantai ini. Ayo kita kemon. Ada. Pak Bayu, terima kasih banyak. Ibu, terima kasih. Oke, teman-teman, dimanapun Anda berada, ini kita sudah berada di dermaga. Artinya kita sudah ada di ujung pantai Kurenai. Dan teman-teman bisa lihat ombaknya memecah batu yang tidak. Ombaknya pecah karena batu karang yang ada di sini. Dan ini adalah fenomena yang luar biasa. Teman-teman bisa menikmati sunset di belakang ini. Dan juga kapal-kapal nelayan yang digunakan untuk mencari ikan yang tadi sudah yang segar-segar itu. Dan tentunya ini bisa menjadi potensi yang luar biasa ketika teman-teman selalu mengapresiasi hal-hal yang ada di daerah, terutama yang ada di Gorontalo. Dan kalau misalnya teman-teman mau cari tempat untuk wisata laut, Kurenai adalah salah satu tempat yang recommended karena selain tempatnya dekat dengan pusat kota, juga ramah-ramah orangnya, pengelolaannya juga luar biasa. Kemudian juga pengembangannya juga sudah mulai dibuatkan sampai dengan kualitas pantai yang begitu menakjubkan. Dan ini adalah salah satu keindahan yang dimiliki oleh Gorontalo. Dan tentunya saya, Rian Rantang, senang sekali bisa menemani teman-teman berjalan-jalan tentunya dengan program yang luar biasa Lamahu Gorontalo hanya untuk Anda, dan insya Allah bisa menjadi tontonan yang baik dan edukasi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.